Oke, balik lagi semuanya. Sehat terus, lancar juga kegiatannya. Teman-teman, sesuai dengan prediksi ya, muncul narasi-narasi baru yang dikeluarkan oleh Roy Suryo CS, terutama Roy Suryo. Meskipun Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ya tetap saja seperti itu. Artinya tidak berhenti ya teman-teman. Makanya ketika Pak Jokowi melanjutkan ke tahap selanjutnya, dalam artian proses hukumnya itu berlanjut, itu merupakan langkah yang tepat ya. Dan Pak Jokowi mempercayakan semuanya ke tim kuasa hukumnya, yang salah satunya adalah Mas Yakub ya, anaknya Pak Otto Hasibuan teman-teman. Jadi konteksnya memang Roy Suryo CS itu meragukan pernyataan dari Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Padahal udah ke beberapa tempat, udah melakukan penelitian, udah melakukan research Bareskrim itu. Tapi ya, sesuai dengan dugaan, jawabannya dari Roy Suryo CS seperti itu. Make a new statement ya, yang menurut mereka itu benar. Nah, kita akan lihat salah satu statement dari Roy Suryo ya, setelah Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, kemudian melihat atau mendengarkan statement dari netizen terhadap Roy Suryo. Kemudian ada praktisi hukum juga. Kita akan lihat seperti apa videonya. Check it out. Bareskrim siang tadi juga mencoba meyakinkan publik bahwa itu ini nggak apa-apa Pak. Ini ingat, adik-adik pasti juga baca sejarah lah. Yang namanya Nicolaus Copernicus itu dulu juga menemukan teori heliosentris. Bumi itu beredar mengelilingi matahari. Dulu itu ditolak dan bahkan mau dihukum. Tapi dia percaya akhirnya bahwa itu akan benar. Akhirnya benar. Galileo Galilei yang juga waktu itu menantang pendapat bahwa katanya bumi itu datar. Dia menantang bulan. Sama seperti Nikola Tesla. Tesla juga tidak sempat menikmati efek dari mobil listriknya. Karena dianggap teori dia tentang kuantum itu pun ya, tentang reaktor Tesla itu pun juga dianggap ide gila. Saya rela Mbak, mungkin tidak masalah kali ini katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan, tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah. Sebenarnya udah beberapa kali dibilang ya teman-teman, dari mulai politisi, praktisi hukum, mantan Bareskrim, ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli sudah selesai. Saya juga mengatakannya beberapa kali ya. Kemudian mengenai ijazah yang dianalisis oleh Roy Suryo CS, itu kan dari sosial media yang menurut ahli digital forensik itu tidak boleh. Nah, sebagai seorang ilmuwan, Roy Suryo CS kan mengakunya ilmuwan ya, Dr. Tipa beberapa kali mengatakan hal seperti itu. Ya harusnya teliti dan jeli lah ketika mau menganalisis gitu kan, menganalisis ijazah. Kalau tahu itu dari sosial media, ya udah stop gitu. Ngapain? Dan ini ada komen yang menarik. Pakar telematika di luar sana berlomba-lomba membuat teknologi lebih maju. Di Indonesia yang katanya dia pakar telematika masih ngeributi ijazah. Bener juga ya. Alhamdulillah, ijazah Pak Jokowi yang difitnah palsu dari Bang Firdaus Ayyubobo asli ya, akan potong kerbau katanya. Kan gue udah bilang, Roy Suryo, Rismon, Tifa, kan gue udah bilang jangan sekate-kate. Udah dibilangin, kalaupun benar palsu susah digoyangnya. Udah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kewenangan jaksa ya. Tapi nggak mungkin palsu lah sekelas Pak Jokowi. Hanya otak lu aja pada palsu kali. Jadi nih gue potong kebo ya. Gue jadi potong kebo. Dan sekarang mudah-mudahan ya, dari pihak Pak Jokowi ngelaporin lagi tuh ijazahnya si Rismon tuh yang katanya kuliah di Jepang ya. Coba diselidiki lagi ijazahnya si Roy Suryo nih, yang ahli telematika ya. Selidiki lagi tuh ijazah Dokter Tifa tuh. Dia jangan-jangan dokternya dokter abal-abal itu ya. Kalau nggak ada yang mau ngaduin, gue gantian ngaduin ke Mabes Polri. Gue akan layangkan surat pengaduan untuk si Rismon, Dr. Tifa, sama si Roy Suryo. Tunggu aja saatnya. Gue bakal potong kebo. Kan gue udah bilang, gue bakal potong sapi kalau mereka ini ditangkep. Karena ini provokator. Gue duga ini provokator di negara ini. Negara ini nggak bakal bebas dari keributan kalau mereka ini nggak dipenjarain.
Ya mudah-mudahan ntar gue ngadu ke Mabes Polri juga ya, gantian respon. Kemarin lu ngaduin Jokowi, sekarang gantian gue ngaduin lu sama rombongan lu. Makasih. Pada bertambah ya yang ngelaporin Roy Suryo CS. Dan ini ada respon kembali dari Pak Jokowi setelah Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kita lihat di sini. Menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Ya memang asli, kata Pak Jokowi. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian teman-teman Pak Jokowi pada bersaksi waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Nah itu, ya memang asli, kata Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi melapor menggunakan hak hukumnya, kemudian memenuhi panggilan ya, ketika dipanggil datang dengan penuh senyuman, dengan penuh kehangatan, berani melapor Pak Jokowi, ya berani membuktikan bahwa ijazahnya itu asli, berani diuji ya, dan pada akhirnya Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Saya jadi ingat kemarin ketika kita mereaksi Bung Teddy ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu, Roy Suryo CS, sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi memang tujuan dibalik itu adalah membuat kegaduhan. Itu yang dikatakan oleh Bung Teddy ya. Dan itu sepertinya make sense teman-teman. Bagi orang yang masih mempertanyakan ijazahnya Jokowi, saya kasihan sebenarnya kepada Anda gitu kan. Harusnya Anda ini sekarang sadar diri gitu. Karena begini, ya kalau mau mempermasalahkan kan seharusnya pada waktu Jokowi mencalonkan wali kota Solo. Wali kota Solo pada waktu itu harusnya. Kenapa kok gak rame pada waktu itu, ya kan? Pasti udah rame, orang dipampang di mana banner-banner di setiap sudut jalan kota kan, ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada waktu itu. Gak mungkin orang gak mempertanyakan Jokowi sekolahnya di mana, pasti ada yang bilang di universitas ini gitu kan, di UGM pasti. Tapi kenapa kok gak rame? Dan UGM pun berarti kan membenarkan hal tersebut ketika Jokowi mencalonkan wali kota Solo, bahwa Jokowi adalah lulusan UGM. Kan sesimpel itu sebenarnya, ya gak? Oke, kalau pada waktu itu media belum rame, ya ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, pihak alumni-alumninya pada mendukung Jokowi, ya kan? Nah, nalar kalian sudah nyampe belum ke situ? Ya artinya ya, kalau kalian sekarang ini mempertanyakan ataupun mempermasalahkan ijazahnya Jokowi, itu malah menjadi tanda tanya besar kalau menurut saya gitu ya. Ada apa, tujuannya untuk apa gitu loh. Padahal kalau mau mempertanyakan, kalau mau mempermasalahkan, ada sebuah opini, ya kan, yang terbentuk ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Bahkan mungkin ada majalah berita yang memuat orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi pada waktu itu harusnya. Nah itu baru jadi bahan patokan. Kalau sekarang mempertanyakan, ini yang menjadi bahan dasarnya kan Bang Tri. Bang Tri sendiri kalah di dalam persidangan. Nah ini dia kenapa si Roy Suryo si Panji itu ya melapor ke Komnas HAM. Kenapa? Karena dia tahu dia salah ya. Karena dia tahu dia salah nih ya. Bareskrim bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah kalau sampai ke penegak hukum bilang asli, kira-kira masih si Suryo Panji itu masih mau ngomong gak dia?
Ya, kira-kira dia ngomong apa kira-kira nanti di podcast Aiman dan lain sebagainya. Kira-kira, oh ya ini peneliti forensik dan segala macam, mampus kau ya kan. Kita kawal dia sampai masuk penjara teman-teman ya. Oke, sekarang Pak Jokowi sedang berperkara dengan dia di Polda ya, di mana ini bukan soal ijazah palsu tetapi mengenai pencemaran nama baik ya, dan adanya itu adalah pasal berlapis teman-teman ya kan. Walaupun dari pihak UGM sebagai orang ya, sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah udah mengatakan asli, bener Pak Jokowi kuliah, bener Pak Jokowi diwisuda di sini, tapi mereka tetap nggak percaya gitu kan. Makanya ranah hukum yang ditempuh ini menjadi sangat penting, menjadi sangat bagian daripada mengukur kebenaran daripada palsu apa tidak, gitu ya. Dan saya juga berharap ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Perlu nggak sih uji forensik gitu? Sebetulnya kalau kita melihat kacamata hukum acara, ya, kan yang namanya pembuktian dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya nggak sampai ke sana. Karena ini kan bukan kaitan orang diracun, ya kan? Orang kemudian ditembak, ya, kemudian orang dicekek dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu ada hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi ini kan yang dibicarakan ini kan kertas. Ijazah itu apa sih? Kan kertas kan, ya. Loh kalau UGM udah mengatakan bahwa benar itu ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM, harusnya udah selesai dong. Pak Jokowi menerima ijazah itu karena memang dia kuliah di sana. Ya harusnya udah nggak ada masalah lagi. Jadi saya sepakat juga, walaupun saya juga pernah menyatakan sebetulnya berkaitan dengan masalah ijazah ini dua arus kok, ya. Arus pihak UGM ya sebagai orang yang mengeluarkan, Pak Jokowi sebagai orang yang menerima dan sebagai orang yang kuliah di sana. Ini harusnya selesai gitu loh. Beberapa kali Pak Suhadi, seorang praktisi hukum, mengatakan ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli sudah selesai. Jadi bukan hanya di podcast Cokro TV saja yang barusan tadi lihat. Kayak di podcast Julpan Lindan juga mengatakan hal yang seperti itu. Dan banyak lagi selain Pak Suhadi mengatakan hal yang sama mengenai pernyataan UGM ya. Dari mulai Pak Susnodu Aji, kemudian Purnawirawan Polri yang lain ya, kemudian penasihat Polri, dan yang lainnya teman-teman. Bahkan influencer ataupun YouTuber Ferry Irwandi itu mengatakan ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, ya udah selesai gitu kan. Tapi ya ketika kita melihat keputusan final pun dari Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tetap saja ngotot. Bareskrim siang tadi juga mencoba meyakinkan publik bahwa itu ini nggak apa-apa, ini ingat, adik-adik pasti juga baca sejarah. Yang namanya Nicholas Kopernikus itu zaman berada di Inggris, itu beda dengan Dulu ditolak,